Halo, saya Azrul Mardo dari program studi S1 Administrasi Negara. Pada kali ini saya sedikit menjelaskan proses atau tahap-tahap penyusunan atau perumusan kebijakan publik. Yang pertama yaitu pengidentifikasian masalah dan penyusunan agenda. Tahap pertama dalam proses perumusan kebijakan publik adalah pengidentifikasian masalah dan penyusunan agenda, permasalahan, keinginan, tuntutan, aspirasi, dan kehendak yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses inilah ada ruang yang memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu yang lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Jadi dalam penyusunan agenda ini isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu akan menjadi akan diangkat dalam suatu agenda pemerintahan. Selanjutnya, penyusunan skala prioritas yaitu ada begitu banyak permasalahan, keinginan, tuntutan maupun aspirasi dari masyarakat. Semuanya tidak mungkin dapat diselesaikan dan dipenuhi sekaligus secara bersamaan. Secara bersamaan. Tugas pemerintah menemukan permasalahan apa saja yang harus didahulukan untuk diatasi dalam kebijakan publik. Jadi isu-isu yang berkembang ya tentu saja ada skala prioritas dan non prioritas, yang dimana penyusunan skala prioritas ini dimana isu-isu yang diangkat ke dalam penyusunan agenda setting atau penyusunan agenda yaitu isu-isu yang banyak bermanfaat bagi masyarakat atau yang mempunyai manfaat yang untuk masyarakat luas. Selanjutnya yaitu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Proses ini, pemilihan alternatif, merupakan proses analisis terhadap beberapa alternatif yang tersedia untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pada tahap ini akan terjadi pertarungan kepentingan antar kelompok atau stakeholder yang relatif berbeda dasar pemikiran dan tujuannya. Dan outputnya adalah diambil salah satu alternatif sebagai upaya terbaik untuk memecahkan masalah. Ya, di sini tentu saja pertarungan kepentingan antar kelompok stakeholder atau pemilih alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Jadi di sini harus dipilih alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah itu. Alternatifnya gimana? Jadi alternatifnya cari isu-isu terbanyak yang skala prioritasnya untuk masyarakat banyak. Untuk income-nya untuk manfaat untuk skala global atau manfaat untuk publik. Selanjutnya, perumusan atau formulasi rancangan publik. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Terus masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif dan pemilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam agenda setting tadi ya. Dalam tahapan perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Jadi perumusan itu terjadi setelah agenda setting, terus skala prioritas, pemilihan alternatif untuk memecahkan masalah, terus terjadilah perumusan formulasi atau rancangan kebijakan. Nah, yang terakhir yaitu penetapan pengesahan kebijakan. Rancangan kebijakan publik tersebut siap untuk ditetapkan dan disahkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang.
kebijakan yang sudah disahkan tersebut perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum diberlakukan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui kebijakan tersebut, memahami maksud dan tujuan kebijakan, dan siap untuk melaksanakannya. Yang maksud di sini penetapan dan pemisahan kebijakan, yaitu sudah tersusun semuanya agenda strategis, skala prioritas, dan pemilihan alternatif, perumusan. Terus langsung saja ke penetapan dan pengesahan kebijakan itu, atau masuk dalam tahap implementasikan atau penerapan atau pelaksanaannya di masyarakat yang terjadi masalah, yaitu kenapa kebijakan publik itu dibuat, karena adanya masalah, untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk para teman yang sudah menonton, mungkin kalau ada kekurangan dari cara penyampaian saya, mungkin silakan untuk perbaiki dan komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.